Sebentar itu Gong, Ivian, ya, saya ini harus periksa ke dokter jadi saya hanya sampai 9:30 ya. Nah untuk yang transformasi minggu depan aja lah. Mohon maaf, Prof. Ini udah 9:30 lebih, Prof. 10:30. Salah. 10:30 saya harus periksa ke dokternya jam 11. Jadi saya akan lab jam 10 lebih sedikit ya. Baik, Prof. Nah, untuk yang transformasi minggu depan aja ya. Jadi kita lanjut. Jadi sampai Rivian aja sampai selesai. Ya, Yan, silakan Yan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kali ya. Kita sedikit mengulas. Kang Agung, suara saya jelas, Kang Agung? Jelas, Pak Ripian, jelas. Kita sedikit mengulas yang kemarin tentang lingkaran, di mana ini adalah yang dari A ke B ini adalah diameter, kemudian jari-jari adalah OA dan OB, kemudian juring ini adalah yang diapit oleh jari-jari CO dan BO, yaitu juring, kemudian apotema itu adalah dari jari-jari yang bertemu dengan garis tali busur ini. Kemudian yang ini yang melengkung adalah busur. Yang diapit oleh busur dan tali busur adalah tembereng. Ya, langsung saja. Untuk sudut pusat dan keliling dan sudut keliling. Apabila pada lingkaran dibuat ruas garis AB seperti ini, AC, OB, dan OC, maka diperoleh segi sudut. Yang pertama sudut BAC, kemudian yang disebut sudut keliling menghadap busur BC. Ini busur BC nih, di sini. Kemudian yang kedua adalah sudut BOC, yang disebut sudut pusat yang menghadap BC, sama busur BC. Selain itu, sudut BAC dan sudut BOC berturut-turut disebut sudut keliling dan sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Ini menghadap busur ini. Kemudian sudut pusat dan sudut keliling juga terdapat di sini lingkaran dengan titik pusatnya adalah O, dengan RS adalah garis tengahnya, O titik pusatnya, RS adalah garis tengahnya atau diameter, sudut PRO 30 derajat, ini PRO 30 derajat dan IRO 40 derajat, hitunglah besar sudut POV ini. Karena panjang OP sama dengan panjang OR, maka segitiga PRO adalah segitiga sama kaki, sehingga sudut RPO sama dengan 30 derajat, sudut POR 40 derajat, dan sudut POS sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat sama dengan 60 derajat. Yang kedua, karena panjang OR ini sama dengan OQ, maka segitiga IRO adalah sama kaki, sehingga sudut RPO sama dengan 40 derajat. Sudut IOR sama dengan 100 derajat dan sudut COS sama dengan 180 derajat kurangi 100 derajat sama dengan 80 derajat. Dari keterangan pada A dan B ini ternyata besar sudut PRQ 70 derajat. PRQ sama dengan 70 derajat dan besar sudut POQ sama dengan 140 derajat. Atau dengan kata lain, sudut POQ sama dengan 2 kali sudut PRQ, atau sudut PRQ sama dengan setengah kali sudut POQ. Selanjutnya, karena PRQ adalah sudut keliling lingkaran yang menghadap busur, PRQ ini yang menghadap busur PQ ini, dan sudut POQ adalah sudut pusat lingkaran yang menghadap sudut
menghadap busur PQ, demikian hingga PRQ setengah kali sudut POQ. Maka kesimpulannya, besar sudut keliling sebuah lingkaran dengan setengah kali besar sudut pusat lingkaran itu apabila sudut itu menghadap pada busur yang sama. Kemudian sudut antara dua tali busur. Tampak pada lingkaran yang ini bahwa tali busur AB ini berpotongan di dalam lingkaran yang tampak pusatnya P. Sedangkan pada gambar yang ini tampak tali busur PQ dan RS berpotongan di luar lingkaran yang pusatnya 0. Ini berpotongannya di sini. Gitu. Tampak pada gambar ini tali busur AB dan CD ini berpotongan di titik E di sini, sehingga sudut yang diberi tanda dalam gambar itu yaitu sudut BED ini yang ini merupakan sudut antara tali busur AB dan CD. Dan karena sudut itu terletak di dalam lingkaran, maka sudut itu seringkali disebut sudut dalam sebuah lingkaran. Ini sudut dalam sebuah lingkaran. Dengan keterangan yang hampir sama dengan sudut dalam sebuah lingkaran, maka sudut PTR ini yang diberi tanda di sini merupakan sudut antara tali busur PQ dan RS dan sering disebut sudut luar sebuah lingkaran. Sudut luar sebuah lingkaran. Kemudian sudut antara dua tali busur. Sebuah lingkaran pusatnya P dan tali busurnya AB dan CD berpotongan di titik E bila titik A ini dan titik D dihubungkan oleh sebuah ruas garis, maka diperoleh segitiga ADE dengan sudut BED adalah sudut luar segitiga AD tersebut. Hubungannya sudut BED sama dengan sudut DAE ditambah sudut ADE sama dengan sudut DAB ditambah sudut DAB ini ditambah sudut ADC sama dengan setengah besar sudut BD tambah setengah besar sudut AC sama dengan setengah kurung buka besar sudut BD ditambah besar sudut AC. Kesimpulannya adalah sudut dalam sebuah lingkaran yang besarnya sama dengan setengah dari jumlah dua busur yang dihadapannya. Kemudian garis singgung lingkaran. Sebuah lingkaran. Kemudian sebentar, kamu ngomongnya gini kesimpulan tadi itu coba. Ya, nah ini ya sudut. Jadi gini, di sini sudut dalam itu mana coba? Jadi sudut dalam sebuah lingkaran itu sudut antara dua tali busur yang berpotongan. Nah itu sudut dalam yang tadi coba sudut AEC. Coba gambar yang tadi nanti dulu. Mana? Nah AEC mana AEC? Ini Prof. Sudut. Ditunjuk A. Nah itu A AEC sok turun. Nah itu sudut dalam itu sama dengan sudut DEB mana tuh? DEB. Ya sama kan dia sudut bertolak belakang kan? Nah itu sudut AEC dengan sudut DEB itu disebut ini ya sudut dalam itu. Sudut dalam lingkaran namanya itu istilah aja. Nah sehingga sudut BED coba lihat ya sudut BED itu yang mana? Itu pasti sama dengan sudut AEC kan? AEC mana AEC? AEC. Nah itu kan sama ya besar sudutnya itu. Nah ternyata sudut BED itu
setengah dari jumlah, Dua busur. coba lihat ya, sudut yang menghadap busur BD, mana BD? BD ini. Nah, jadi sudut yang BD ditambah dengan sama dengan sudut yang menghadap sudut busur itu. Jadi itu maksudnya sudut-sudut itu ya, sudut-sudut yang di hadapan itu. Mana sudutnya coba? DAE mana DAE? Sudut DAE. Nah, itu. Terus kan, nah sampai situ ya. Nah itu ditambah dengan sudut ADE, mana ADE? A, D, E. Nah, itu kan sebenarnya sudut keliling itu, ya. Nah, ini kesimpulannya tuh bacanya gini ya. Sudut dalam sebuah lingkaran besarnya memang enaknya sih besar sudut dalam sebuah lingkaran, atau ini juga nggak apa-apa. Sudut dalam sebuah lingkaran besarnya sama dengan setengah dari jumlah. Sebenarnya jumlah dua busur di sini sudut yang menghadap busur itu. Mana sudut yang menghadap busur itu mana tadi? DAE mana DE? Nah, itu kan sudut keliling sebetulnya ya. Yang DAB itu kan sudut keliling yang menghadap busur BD. Ditambah dengan setengah sudut ADC, mana ADC? ADC. Mana A-nya? Nah, itu juga sudut keliling. Ya. Nanti kita lihat di contohnya nanti. Jadi itu yang dimaksud dengan busur di sana itu sudut ya, sudut besar sudut yang menghadap busur BD ditambah dengan besar sudut yang menghadap busur AC dibagi dua atau setengah kali itu. Ya, terus dulu. Mana contohnya mana nih? Nah, demikian kebetulan nggak pakai contoh yang ini, Prof. Kenapa? Lewat, Prof. Kan ada, contohnya ada nggak? Ada di buku mah, tapi Rian Prof yang inti-inti materinya. Ya udah, nanti dicek ya di situ ya. Contohnya ada di situ. Nah, terus yang kedua, yang satu lagi, yang sudut luarnya. Ini kan yang di dalam ya. Sudut luar. Iya kan yang potongan di luar tali busurnya. Tadi ada. Yang ini Prof maksudnya. Mana? Ini. Bukan. Nah ini. Nah coba dilihat ya. Ini kan tali busurnya itu RS. Mana RS? Ditunjuk. Nah itu RS itu sampai S ya. Terus dengan PQ. Nah, yang dicari itu kita harus mencari sudut itu tuh. Sudut antara tali busur tadi itu yang ditandai itu besarnya. Jadi sudut RTP. Mana RTP? RTP di sini. Nah, itu maksudnya sudut antara dua tali busur PQ dengan RS. R ya. Nah, itu di bawah ada catatan tuh. Dia itu disebut sudut luar sebuah lingkaran. Ya. Nah, coba ini kalau ini besar sudutnya itu adalah setengah. Jadi besarnya itu coba dicek. Tulis, Prof. Enggak ada kan kamu nggak tulis di buku saya kan ada tuh. Enggak ada, Prof. Itu di bawah coba. Bahwa sudut BED itu mah yang atas ya, yang nomor ini nih. Nah ini. Sudut PTR yang diberi tanda dalam itu merupakan sudut antara tali busur PQ dengan RS. Dan sering disebut sudut luar sebuah lingkaran. Nah itu besarnya itu coba kamu itu tuh. Besarnya itu coba kalau tadi keliling ya sama ini nih besarnya itu adalah
Coba ditulis aja lah sama kamu. Kamu kurang itu tadi bacanya. Jadi besar sudut RTP, ya, besar sudut RTP itu sama dengan setengah dari kurung buka ya, setengah kurung buka. Sudut RTP sama dengan setengah 1/2. Setengah 1/2 kurung buka besar sudut pusat PQR, besar sudut, nah setengahnya pindah aja ke bawah tuh, jangan di situ. Jadi harusnya bersatu tuh. Nah harusnya begitu. Itu kurungnya di depan nggak ada tuh, di depan tanda setengah. Justru setelah setengah kurung buka, jangan di depan. Kurung buka itu kan kali. Nah, besar sudut pusat ROP, lihat mana, tunjuk ROP mana. Oke. Nah, itu dikurangi minus sudut pusat SOQ. Ini, Bro. Iya. Kalau yang tadi kan sudut keliling tadi itu ya. Ya, yang ini ya. Yang sudut dalam yang tadi. Kalau ini kaitannya dengan sudut pusat ya. Jadi selisih sudut pusat ROP. Jadi kalau misalnya sudut ROP-nya 80 derajat ya. Mana, nah itu ROP misalnya itu 80 derajat. Terus sudut SOQ-nya misalnya 30 derajat. Nah, maka sudut itu tuh berapa? 25. Iya, kan 80 dikurangi 30 derajat bagi 2. Nah, itu sudut luar itu namanya ya. Tapi dibentuknya oleh tali busur, itu ada saya jelaskan kan di buku itu ya. Kan nggak menemukan, Prof. Sampai ini aja, Prof. Sampai sudut luar sebuah lingkaran. Ada itu. Ngomong nggak cari itu. Dan sampai menemukan rumus yang saya tulis itu. Ya udah nanti dicek lagi itu, ya. Ya, terus? Lanjut ini, Prof. Ya. Nah, garis singgung lingkaran. Hmm. Sebuah lingkaran yang titik pusatnya adalah O dengan UV adalah salah satu diameternya. UV ya. Ini UV nih. UV diameternya. Sedangkan AB, CD, EF masing-masing merupakan tali busur yang tegak lurus pada diameter UV. Karena tali busur AB, CD, dan EF masing-masing tegak lurus diameter UV, maka AB, ini Prof, maaf saya lupa. Kalau garis miring 2 dibacanya apa ya, Prof? Ya, sejajar. Sejajar. Iya. Maka AB sejajar dengan CD, sejajar dengan EF, dan telah diketahui pula bahwa diameter UV merupakan sumbu simetri dari tali busur AB, CD, dan EF. Apabila ditarik garis-garis yang selalu tegak lurus UV, maka garis yang paling atas yang tegak lurus UV dan memotong lingkaran disebut satu titik, yaitu garis I, dan disebut sebagai garis singgung lingkaran. Yang ini sebagai garis singgung lingkaran. Demikian pula pada garis G, ini disebut juga sebagai garis singgung. Sedangkan U dan P masing-masing titik singgungnya. Ini titik singgung dari garis singgung lingkaran I, dan ini titik singgung dari garis lingkaran G. Kesimpulan, garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran hanya pada sebuah titik. Yang kedua, garis singgung lingkaran tegak lurus pada diameter atau jari-jari yang ditarik melalui titik singgungnya. Ini tegak lurus seperti ini dari ini
diameter atau jari-jari. Kemudian melukis garis singgung pada lingkaran melalui sebuah titik yang terletak pada lingkaran itu. Pada gambar ini merupakan garis singgung pada lingkaran yang pusatnya O yang melalui titik T pada lingkaran tersebut. Ini adalah garis singgungnya. Kemudian pada gambar ini memperlihatkan cara melukis garis singgung G. Ini garis singgung G ya, dari sini ke sini. Kemudian melalui titik P sebagai titik garis singgung yang terletak pada lingkaran yang pusatnya adalah O. Langkah-langkahnya adalah dengan membuat garis melalui titik O dan P secukupnya, kemudian tentukan letak titik Q pada garis itu sehingga panjang PO sama dengan panjang PQ. Panjang PO ini sama dengan panjang PQ. Dengan memakai jangka pada penggaris, gambarlah garis sumbu ruas garis OQ, yaitu garis G ini yang dimaksud. Kemudian garis G tersebut merupakan garis singgung melalui titik P pada sebuah lingkaran yang titik pusatnya O. Kemudian melukis garis singgung lingkaran melalui sebuah titik di luar lingkaran. Memperlihatkan bahwa pada gambar ini, titik P yang terletak di luar lingkaran O dengan jari-jari R dapat ditarik tepat dua buah garis singgung PQ, garis singgungnya ini, dan R sedemikian hingga panjang PQ dan PR pada lingkaran O melalui sebuah titik P di luar lingkaran itu. Maksudnya sebentar. Memperlihatkan bahwa titik P yang terletak di luar lingkaran O dapat ditarik tepat dua buah garis singgung PQ dan PR sedemikian hingga panjang PQ sama dengan panjang PR dan PQ tegak lurus dengan OQ serta PR tegak lurus dengan OR. Yang pada gambar ini memperlihatkan cara melukis garis singgung PQ dan PR pada lingkaran O melalui sebuah titik P di luar lingkaran. Melalui sebuah titik ini. Ya, sama seperti gambar sebelumnya. Untuk membuktikannya, melukis garis singgung lingkaran melalui sebuah titik di luar lingkaran, tampak sebuah lingkaran O dengan jari-jari 6 cm dan titik P di luar lingkaran itu sedemikian hingga OP ini panjangnya adalah 12 cm jika PQ adalah garis singgung pada lingkaran yang ditarik. Jika PQ garis singgung yang ditarik dari P, hitunglah panjang PQ ini. Karena PQ merupakan garis singgung lingkaran O dengan jari-jari 6 cm yang ditarik dari P, maka PQ tegak lurus dengan OQ sehingga segitiga PQO ini merupakan segitiga yang siku-siku di Q, siku-sikunya di Q, dan karenanya berlaku teorema Pythagoras sebagai berikut. PQ kuadrat ditambah OQ kuadrat sama dengan OP kuadrat. PQ kuadrat sama dengan OQ kuadrat kurangi OP kuadrat. PQ kuadrat sama dengan 12 kuadrat kurangi 6 kuadrat sama dengan 144 kuadrat kurangi 36 sama dengan 108. PQ sama dengan akar 108 sama dengan 6 akar 3. Maka panjang PQ ini adalah 6 akar 3. Kemudian untuk kedudukan dua garis ini, jika kita lihat pada gambar ini, memperlihatkan bahwa lingkaran B ini berada di dalam lingkaran A. Dan kedua lingkaran ini tidak bersinggungan sama sekali. Kemudian pada gambar ini memperlihatkan bahwa lingkaran A ini dengan titik pusat A, dan lingkaran B bersinggungan di dalam. Ini bersinggungannya di sini. Kemudian pada gambar ini memperlihatkan bahwa lingkaran A dan lingkaran B saling berpotongan di dua titik persekutuan. Kemudian pada gambar ini memperlihatkan bahwa lingkaran A bersinggungan dengan lingkaran B, atau lingkaran A dan lingkaran B bersinggungan di luar. Kalau ini yang di dalam ya, dan ini yang di luar. Kemudian pada gambar ini, pada gambar 5, memperlihatkan bahwa
lingkaran B berada di luar lingkaran A. Kalau kita contohkan seperti ini cara pembuatannya pada garis singgung. Kalau ini pada gambar ini, contohnya adalah seperti ini. Jika B berada di dalam lingkaran A, seperti tampak pada gambar ini, maka kedua lingkaran itu tidak memiliki garis singgung. Garis singgung persekutuan. Salah baca. Dilanjutkan. Garis singgung persekutuan dua lingkaran, ya. Bukan Ya, garis Prof. singgung saja. Ya, Prof. Paham nggak kamu? Ya. Salah Jadi itu baca, tadi Prof. kan, Salah baca. ya, Salah baca tadi mah, Prof. Yang ya, garis singgung persekutuan itu. ya. Kalau yang ini jika lingkaran A dan lingkaran B bersinggungan di dalam, seperti pada gambar ini, maka kedua lingkaran itu memiliki tepat sebuah garis singgung persekutuan. Garis singgung persekutuan tersebut tampak seperti pada gambar ini ya. Kemudian, jika lingkaran pada A dan lingkaran B saling berpotongan di sini, di dua titik persekutuan, ini dan ini, seperti tampak pada gambar ini, maka kedua lingkaran itu memiliki tepat dua buah garis singgung. Yang pertama ini garis singgung 1 dan ini garis singgung 2. Jadi itu garis singgung persekutuan maksudnya ya? Ya, garis singgung persekutuan. Karena berpotongan di dua titik persekutuan. Kemudian pada gambar ini, pada gambar 4, jika kedua lingkaran A dan B bersinggungan di luar, maka kedua lingkaran tersebut memiliki tepat 3 buah garis singgung. Yang pertama ini garis singgung antara lingkaran A dan lingkaran B, kemudian garis singgung 2 ini, dan ini garis singgung 3-nya. Kemudian pada gambar ini, jika lingkaran B berada di luar, berada di luar lingkaran A, maka kedua lingkaran itu memiliki tepat 4 buah garis singgung persekutuan. Yaitu ini, garis singgung persekutuannya, kemudian yang garis singgung persekutuan jika kita dari lingkaran B, berpotongannya seperti ini, 1, kemudian 2. Jika kita melihat dari lingkaran A, kemudian ini garis singgung lingkarannya ini, dan yang ini. Jadi itu garis singgung persekutuan luar dan dalam. Ya. Itu yang G1 tuh yang keempat itu Ya. itu garis singgung persekutuan dalam. Kalau G3 itu garis singgung persekutuan luar karena dia di luar ya itunya. Ya, Prof. Nah, jadi di sini yang dalam itu G1 dan G4, G2 dan G3 itu luar dari singgung persekutuannya itu. Ya. Terus ini lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga. Kalau kita menggambarkan ketiga garis bagi pada sudut A ini, kemudian sudut B dan sudut C, maka akan tampak segitiga ABC, dan pastilah ketiga garis itu berpotongan di sebuah titik. Ini berpotongannya di sebuah titik, yaitu titik P, dan disebutlah titik itu dengan titik P di sini ya. Kemudian gambarlah ruas-ruas garis pada titik P. Ruas garis yang dimaksud adalah ini, yaitu PQ, PS, dan PR. Dan masing-masing ruas garis itu merupakan jari-jari dari lingkaran tersebut. Kalau kita melukis lingkaran pada luar segitiga, yaitu pada gambar ini, maka memperlihatkan bahwa T di dalam titik potong ini adalah titik potong ketiga garis sumbu segitiga PQR, sehingga lingkaran yang pusatnya T ini dan jari-jarinya adalah TP, TQ, dan TR, merupakan lingkaran luar dari segitiga PQR.
Mungkin itu Prof yang bisa saya sampaikan tanpa contoh-contoh. Dalam ayat contoh. Nah itu coba yang barusan terakhir tuh. Yang ini Prof. Ya, ini kan pernah disinggung waktu kita belajar garis-garis istimewa dalam segitiga kan. Ya Prof. Waktu itu kan perpotongan ketiga garis bagi itu merupakan titik pusat lingkaran dalam segitiga atau lingkaran singgung. Terus pernah juga saya sampaikan waktu itu bahwa perpotongan ketiga sumbu ya dari sisi-sisi segitiga itu merupakan titik pusat segitiga. Ya, saya kira itu ya. Kemudian saya ini mau siap-siap ke dokter ya. Jadi kita akhiri aja. Tapi tadi coba kita cek ya beberapa. Kenapa latihannya nggak dicoba sama kamu? Vivian di situ kan ada. Vivian bingung Prof mau ngeringkas ininya slide-nya. Kata Prof harus 3 slide kan. Ini dari 20 halaman Vivian udah coba Prof. Ya. Nggak, maksud saya ada contohnya. Kalau slide-nya udah cukup ya, slide-nya udah banyak tuh. Dan teman-teman bisa lihat ringkasan itu ya. Ya Rivian nanti tambahin Prof untuk soal-soalnya, nanti Rivian tambahin kirim. Takut ya. habisin waktu Ya lagi Prof. nanti ya betul, nanti bisa ke teman-teman ya latihannya itu. Nanti biar teman-teman ada pertanyaan atau apa. Nah untuk yang berikutnya itu siapa? Indra ya siapa? Siapa? Tevi dan Nisa, Bro. Oh ya, Vida Nisa ya, sorry ya. Nisa, sayanya mau ke ini dulu, jadi untuk kali ini kita. Tapi kalau kamu mau diskusi dengan teman-teman silahkan aja. Tapi saya izin lab karena saya mau ke dokter ini. Saya agak sakit ini, jadi harus periksa darah segala ini. Jadi ya kalau mau silahkan, kalau enggak saya review minggu depan ya tentang transformasinya. Ya. Kalau Nisa mau teruskan dengan kawan-kawan, Gung silahkan aja ya. Jadi nanti saya minggu depan saya review yang hasil yang Anda diskusikan ya. Atau mungkin ada beberapa pertanyaan atau nanti saya akan berikan beberapa soal ya untuk pelatihan minggu depan itu. Nah itu ya, jadi Nisa diteruskan aja dengan teman-teman. Kemudian kalau minggu depan siapa? Indra itu jadi. Nah. Iya Prof, Indra sama Nadia Prof. Ya, sama Nadia tentang apa? Deret geometri sama deret aritmatika sama deret ini geometri. Ya. Prof, punten yang apa namanya? Materinya Nadia deret geometri itu nggak ada di buku, Prof. Atau kita yang salah cari, Prof? Nyari aja. Oh, nyari aja ya, Prof? Iya, nyari aja. Baik, Prof. Ya saya lab dulu ya, kalau mau diskusi siapa Nisa silakan aja nih dengan teman-teman. Saya lab dulu ya, saya mau ke. Prof. Ya gimana, Gung? Punten Prof, mohon izin Prof, kalau misalkan nanti sore mau nelpon, nggak apa-apa Prof. Apa tentang apa? Mau ini diskusi ya terkait bimbingan Prof gitu. Boleh. Oh boleh. Jadi nanti langsung saya telepon aja Prof, nggak apa-apa ya? Nah, udah asal ya? Udah asal, baik Prof. Ya terima kasih ya Prof. Ya, cepat sembuh. Ya. Makasih. Ya, Bro. Cepat sembuh ya, Bro. Ya. Teruskan aja nih saya dengan teman-teman. Nanti saya review minggu depan ya. Baik. Dan itu saya Indra dengan Nadia minggu depan ya kita. Gitu. Nah, yang peluang itu siapa yang kan masih ada satu topik lagi. Persamaan kuadrat bukan, Bro? Oh ya, nanti Gung ini apa? Kalau memang materinya udah selesai, kita ujian duluan aja lah. Saya udah capek. Ya.
Ya. Jadi makanya ini dipahami dengan baik ini ya. Ini. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Lekas sembuh, Terima kasih, Prof. Prof. Terima kasih. Lekas sembuh, Prof. Saya izin presentasi ya. Siti sama Kang Wahyu bisa lower hand, kayaknya pegel nggak sih? Di sini kita akan membahas mengenai transformasi. Transformasi adalah perubahan bentuk suatu bangun geometri atau pemindahan letak suatu bangun geometri oleh suatu aturan atau instruksi tertentu. Di transformasi ini kita akan mempelajari tentang refleksi atau pencerminan, translasi atau pergeseran, rotasi atau perputaran, dan dilatasi. Itu perkalian. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang refleksi atau pencerminan, di mana dalam refleksi ini kita akan mempelajari tentang menentukan koordinat bayangan suatu titik pada bidang kartesius oleh refleksi terhadap sumbu X. Sumbu Y, garis X sama dengan H, garis Y sama dengan K, dan garis Y sama dengan min X. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Nah, di sini ada pernyataan bahwa bila A1 merupakan bayangan dari titik A, A1 itu bayangan, pada pencerminan terhadap sumbu X, maka pasangan koordinat titik A1 adalah A, min B. Contohnya, di sini ada titik nih, titik A, min 5,2. Nah, maka koordinat bayangannya yaitu min 5, min 2 karena A, min B. Punten teh Lalu di yang saya kedua yang nggak ke punten teh di saya nggak ke display ininya titiknya. Sama masih transformasi aja, slide 2. oh gitu ya, coba. Iya, Berarti terkendala jaringan. Terkendala jaringan Berarti kali. terkendala benar jaringan. benar. Beneran terkendala jaringan tahu. Nah, Tuh, kayak makanya nggak gitu. gerak-gerak di kamera. Baru kali ini doa-doa orang zolim terwujud. Nah, muncul juga Kang. Enggak, Belum deh aslinya. Di saya bahkan belum ini teh belum slideshow. Oh, iya sama saya di exit sih. Stop share. Udah muncul belum? Udah muncul belum Kang Teh? sudah refleksi pencerminan kan? Udah, cuman belum di slideshow. Duh, itu terkendala jaringan. Sebentar lagi terlempar itu. Waduh. Berada jahat nih ngedoain orang kelempar. Kang Agung, SS, Kang Agung. Masih belum muncul. Coba. Di saya mah sudah, Teh Vida. Oke, makasih Teh. Nah, di sini diulangi lagi aja ya. Ada pernyataan bahwa bila A1 merupakan bayangan dari titik A, maka pencerminan terhadap sumbu X, maka pasangan koordinat titik A1 adalah A, min B. Jadi bayangannya itu adalah A, min B. Nah, contohnya di sini ada titik A, min 5,2. Nah, di sini
maka koordinat bayangannya min 5, min 2. Karena pernyataan tadi titik A1 bayangannya ini yaitu A, min B. A-nya min 5, lalu B-nya ini kan 2, diubah jadi min 2. Lalu yang B, min 1,3, maka bayangannya 1, min 3. Lalu yang C, 2,3, maka dan yang D 6,2 maka bayangannya 6, min 2. Nah, ini bisa lihat di gambarnya. Titik A, titik B, titik C, titik D. Bayangannya yang di bawah. Min 5. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu refleksi terhadap sumbu Y. Nah, di sini bila A1 merupakan bayangan dari titik A pada pencerminan terhadap sumbu Y, maka pasangan koordinat titik A1 adalah min A, B. Nah, di sini ada titik min 4,4. Maka koordinat bayangannya adalah koordinat bayangannya min 5,2. Kita lihat di sini di gambar ada C dan D. Dan di sini belum ada titik Punten teh masih refleksi teh di saya, di Teh Siti Rufaidah juga suaranya juga putus-putus. Beneran? Tadi udah minggu depan aja kali ya. Ini tadi Ya minggu depan aja tuh. Iya, ntar kita bantuin ngomong kok teh, tenang. Putus-putus, nggak bohong, nanti minggu depan beneran kendala jaringan. Soalnya Kang Agung disabul. Ripian